para leaders juga harus mampu create visi misi dan harus mampu juga menyampaikan visi misi itu ke timnya, yang membuat timnya itu tergerak untuk mau mencapai visi misi tersebut gitu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Oke teman-teman, kali ini nih kita pengen tahu nih apa sih bedanya leader dengan manager. Kadang kan ada yang bilang sama aja leader itu juga manager gitu kan. Tapi ada yang bilang juga beda loh. Bedanya di mana ya? Nah, teman-teman, yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat dulu yang highlight berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, sudah jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Bu Ana, apa kabar? Wah baik nih, sehat nih, kelihatan ceria banget nih hari ini Kak Adit ya. Sehat, seperti biasa. Seperti biasa. Cerah karena baru makan pagi. Gitu ya. Jadi udah ada tenaganya gitu ya. Iya. Udah seger. Oh, udah segar. Ntar lagi makan siang nih Kak. Iya, apa-apa biar tambah cerah lagi. Gitu ya. Oke, Kak Adit nih teman-teman pengen tahu nih, kadang-kadang kan ada yang bilang leader tuh dengan manajer tuh sama. Tapi ada yang juga yang bilang enggak beda kok leader sama manajer itu. Nah, ini pengen tahu nih, kalau memang bedanya di mana gitu ya Kak Adit ya? Oke. Ya mungkin ya ada yang bilang leader, manager tuh sama, ada yang beda gitu ya. Kalau menurut saya ya persamaannya paling utama mereka sama-sama punya tim. Ya kan, sama-sama punya tim. Ya punya sesuatu, kalau leader harus ada followernya, ya kan. Kalau manager dia ada timnya ya, sama gitu. Jadi sama-sama punya subordinate gitu ya. Jadi ada tim ya, sama-sama punya. Oh, itu kesamaannya berarti iya dong, ya. masa manajer sendiri doang gitu. Tapi bisa juga ada ya gitu, karena definisi manajer itu kan sebetulnya lebih kepada manage ya. Manage itu mengelola. Mengelola apa? Pekerjaan gitu loh. Jadi gini, seorang manajer itu kan dikasih target ya oleh atasannya atau oleh perusahaannya, dikasih target pencapaian sekian KPI-nya. Kemudian dikasih sumber daya gitu ya. Misalnya sumber dayanya sarana prasarana, dana, kemudian dikasih sumber daya SDM-nya, manusianya, segala macam. Nah, tugas dia itu harus mengelola semua sumber daya itu agar pada akhirnya targetnya tercapai. Nah, jadi fokusnya ke bagaimana mengelola sumber daya yang diberikan oleh perusahaan sehingga bisa mencapai target yang diberikan gitu loh. Itu tugasnya itu manajer ya. gitu ya. Jadi memanage ya, mendelegasi gitu ya. Nah, kalau dari sisi ke timnya pasti mendelegasi, bukan hanya mendelegasi ya, bikin bikin job desk-nya, kemudian mengarahkan mereka untuk menjalankannya gitu ya. Itu ya, PWAK ya. Planning, organizing, actuating sama controlling gitu ya. Planning, organizing, PWAK ya. Actualizing dan controlling. Jadi dia harus bikin planning, perencanaan. Dikasih target, dikasih sumber daya, dikasih deadline. Jadi kan dia bikin perencanaan tuh, ya tentang pekerjaannya seperti apa, dia bikin urutannya apa segala macam. Dia harus PIC-nya siapa, segala macam itu di planning. Kemudian organizing, mengorganize sumber daya itu yang betul-betul supaya mereka benar-benar paham apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian baru pelaksanaannya, dia harus memonitor di situ kan. Kemudian sekaligus kontrol itu memeriksa hasil kerjaannya, memonitoring sesuai dengan arah target nggak gitu, sesuai dengan KPI yang sudah diberikan perusahaan nggak gitu. Dan itu kan bergulir terus gitu ya. Nanti baru dari hasil kontrol itu baru ketahuan apa yang harus di-improve, apa yang harus di-maintain, apa yang harus dihilangkan, masuk lagi ke planning, terus putar terus gitu. Waktu manager gitu. Jadi lebih kepada tasknya, pengaturan task gitu ya, tugas kepada timnya gitu ya, memanage, kemudian memastikan agar itu berjalan. Kemudian ini kita bicara sekarang adalah sumber daya manusianya nih gitu ya. Kan akhirnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut kan akhirnya adalah manusia juga ya. Pasti. belum diganti robot ya. Kalau mesin juga kan harus dipencet dulu baru jalan ya. Yang mencet siapa? Operation ya. Sumber daya manusia itu mau nggak mau ya. Gitu. Nah akhirnya di situ bagaimana supaya memastikan agar para SDM ini, tim ini betul-betul
mau menjalankan apa yang sudah diarahkan itu, yang sudah di-planningkan dan sudah di-organizingkan oleh si manajer itu, disitulah peran leadership gitu loh. Bagaimana memastikan agar tim itu mau melakukannya gitu ya, gitu. Jadi Bukan lebih karena dipaksa gitu, bukan tapi karena memang dipaksa mau gitu gitu ya. Ya kalau katanya John C. Maxwell kan leadership itu kan tentang mempengaruhi orang kan. Wah iya Nah, pasti. jadi bagaimana dia si manajer mempengaruhi ini orang gitu ya. mempengaruhi para timnya agar mereka mau menjalankan pekerjaannya sesuai dengan target yang diberikan. Nah itu peran leader di situ, mau jadi bisa mau mempengaruhi mereka. Mempengaruhi itu bisa juga berbagai cara gitu kan. Makanya di situ kan ada level-levelnya. Ada yang level dengan gaya dari mulai gaya mandor sampai gaya dia bisa memberikan inspirasi gitu ya. Nah itu kan semua adalah cara-cara mempengaruhi gitu ya. Mau pakai cara yang mana gitu mempengaruhinya. Mau pakai cara mandor atau mau cara inspirasi gitu ya. Nah itu adalah intinya mempengaruhi gitu. Itu leader. Ya itu leader gitu ya. Oke. Ya beda ya. Jadi kalau gitu manager ya, itu manage lebih ke tes. Ya, jadi dari sisi definisinya berbeda, dan yang mengerjakan biasanya satu orang gitu kan. Kalau di perusahaan dia, ya manajer itulah yang juga jadi sebagai leader. Karena manajer itu kan juga merupakan posisi jabatan yang formal ya. Di kartu nama manajer, ya manajer marketing, manajer sales, manajer operation gitu kan. Manajer produksi. Kan nggak ada leader gitu ya, leader marketing, leader. Ada cheerleader, Kak gitu. Adit. Jadi leader itu lebih kepada quality, ya karakteristik dari si manajer ini gitu ya. Dia sebagai leader. Tapi jabatan formalnya adalah manajer gitu. Berarti sebenarnya peran manajer sekarang ini juga bukan hanya mengatur tugas jabatan tadi yang POAK tadi ya, tapi juga sebagai leader juga ya, Yang karena leadershipnya yang dilihat ya. Perencanaan itu berjalan gitu ya, agar timnya itu mau sama-sama mengerjakan yang sudah direncanakan tersebut sehingga mencapai targetnya gitu. Itu dengan cara mempengaruhi mereka. Bagaimana mempengaruhi macam-macam tadi, mau cara transaksional, mau cara mandor, mau cara sampai menginspirasi gitu ya. Makanya sekarang kan para leaders juga harus mampu create visi misi dan harus mampu juga menyampaikan visi misi itu ke timnya, yang membuat timnya itu tergerak untuk mau mencapai visi misi tersebut gitu. Itu kan kemampuan mempengaruhi juga, tapi yang udah level tinggi ya, yang menginspirasi gitu. Visi misi gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya lu karena gue bayar lo harus kerja gitu, enggak, bukan karena itu, tapi lebih mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi gitu, higher-nya gitu, yaitu visi misi itu. Itu lebih leadership sudah ya, masuknya ya. Ya, kalau cuman sekedar lu karena gue bayar lo harus kerja, ya itu gaya mandor gitu ya. Itu leader yang gaya mandor gitu ya. Gitu. Tapi bagaimana sekarang tuh mempersuasif gitu ya? Iya, bahkan sekarang mandor keren-keren loh, dia bisa memberikan inspirasi. Oh gitu. Berarti mandor naik level dong ya, Kak Adit. Ya, Dia belajar lebih ke juga. kualitas dia sebagai leadernya itu semakin baik gitu loh. Iya. Oke. Nah ini berarti selain punya kemampuan untuk bisa mendelegasikan gitu ya, dia punya kemampuan Macam-macam untuk perencanaan. Dia harus mampu membuat perencanaan yang baik ya, untuk memastikan agar target tercapai. Kemudian bagaimana dari perencanaan ini, bagaimana dia bisa mengorganize sumber dayanya agar sesuai dengan perencanaan yang ada gitu kan. Terus bagaimana dia memastikan agar para sumber daya yang sudah diorganize ini benar-benar menjalankan apa yang sudah direncanakan tadi. Kemudian apakah mereka memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Ternyata memang peran seorang manajer tuh ini ya, luas gitu ya. Luas banget gitu ya, luas, sangat ini ya, membutuhkan bukan hanya sekedar dia kemampuan teknis ya gitu. Mentang-mentang dia jago mencapai target penjualan langsung diangkat jadi sales manager. Ini beda gitu. Bukan hanya sekedar dia mampu mencapai target gitu ya. Kalau mampu mencapai target ya udah jadi salesnya terus gitu kan. Iya. Ya kan, sehingga dia karena itu yang dia bisa lakukan gitu. Cuma kalau mau dipromosi menjadi manajer, apalagi menjadi leader gitu ya, jadi manajer, dia harus punya kemampuan leadership dan dia harus kemampuan manajerial gitu, manajemen yang baik gitu ya. Yang mana itu beda dengan kemampuan jualan gitu ya. Walaupun mungkin dalam berjualan pun dia juga harus menjadi manajer buat diri sendiri kan. Dia menjadi leader buat diri sendiri gitu ya. Dia harus bisa bikin perencanaan juga, dia harus bisa melakukannya, dan dia harus bisa memotivasi dirinya sendiri, mempengaruhi dirinya sendiri untuk bisa jualan gitu ya. Cuman ini kan dia harus nanti akan berhadapan dengan orang lain gitu.
Ini tentunya bukan hanya manajer sales gitu ya Kak Adit ya. Iya, kita bicara ini contoh gitu ya. Ya semua manajer di posisi masing-masing di divisi masing-masing pasti punya challenge yang berbeda-beda ya, unik gitu ya. Iya. Tapi sama tugas utamanya sama ya, Kowak dan dia juga harus mampu menginspirasi timnya ya, meliding gitu timnya agar mau menjalankan tugasnya. Nah kalau misalnya dalam timnya itu ada yang nggak jalan, gimana tuh caranya tuh Kak Adit? Kalau ada Misalnya, ya kan pasti dong ya dalam betul. satu organisasi gitu ya, atau Betul, corporate kan pasti gitu. juga ada tim Ya, yang betul. ngikut gitu ya, meskipun Betul. sudah dipersuasi, tapi ada juga yang masih belum ngikutin sesuai dengan ini ya. Nah itu gimana tuh Kak Adit? Ya balik lagi ya, dari sisi manajemen perusahaan pun sudah bikin yang namanya aturan perusahaan kan gitu. Tentang undang-undang juga gitu ya, di undang-undang tenaga kerja juga ada gitu ya. Itu dari sisi manajemennya. Tapi kalau dari sisi leadersnya, sebagai leaders bagaimana dia akhirnya bisa mengubah attitude atau perilaku timnya itu menjadi positif gitu kan. Apa ada tekniknya itu Kak Adit? Ya tekniknya itu macam-macam ya, banyak gitu ya. Tadi mau gaya mandor atau mau gaya inspirasi. Iya. Kalau mau gaya mandor mungkin dengan ancaman, dengan segala Cepetan macam kerja ya, nggak, kalau nggak dengan SP nih pecut gitu ya. dipecut gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih kepada gayanya yang lebih demokratis, yang lebih partnership gitu ya, yang bisa menginspirasi orang gitu ya. Itu banyak sih, cuman yang paling banyak mendapatkan pengamatan gitu bahwa yang sangat efektif itu adalah dengan gaya coaching gitu ya. Nah oke, Gitu. wah itu keren tuh. Makanya sekarang ada lagi istilah tuh coaching leadership gitu ya. Coaching leadership. Beda dengan leadership coaching. Berarti akan ada leadership coach. Beda. Oh beda. Leadership coaching itu adalah seorang coach profesional yang mengcoaching para leader. Ya, jadi dia niche marketnya adalah mengcoaching para leaders agar leaders ini bisa berkembang gaya leadershipnya ya, kemampuan leadershipnya. Berarti dia sudah pernah menjadi leader. Belum tentu sih. Oh gitu belum ya. tentu. Tapi kalau coaching leadership beda nih. Tinggal dibalik padahal ya. Iya. Tapi artinya berbeda. Kalau Tinggal coaching, dibolak-balik. kalau coaching leadership itu kemampuan leadership yang mengadopsi gaya coaching. Gitu. Jadi kemampuan leadership yang mengadopsi dengan gaya coaching. Kayak gimana nih Kak Adit nih? Wah Jadi menarik nih. macam-macam ya. Yang utama kalau kita bicara kompetensi ICF, yang 8 kompetensi itu ternyata bisa digunakan dalam konteks sebagai leader gitu loh, bukan hanya sebagai seorang coach gitu ya. Dari mulai kode etik, coaching mindset, sampai bagaimana setting agreement, kemudian sampai create awareness gitu ya, kemampuan mendengarkan, ya bagaimana mendevelop tim sampai dia bertumbuh, itu semua adalah kompetensi ICF yang awalnya kan didesain untuk coach profesional, dan ternyata semua itu bisa diadopsi dan digunakan dalam konteks leaders gitu loh, sebagai leadership. Leadership ya. Jadi sebenarnya backgroundnya bebas ya, apapun backgroundnya dia nggak perlu dia juga nggak perlu menjadi seorang leader dulu gitu. Tapi dengan belajar kompetensi ICF ini dia dapat ilmunya di situ ya, teknik-tekniknya ya untuk melakukan coaching leadership. Makanya banyak peserta pelatihan coaching kita itu kan nggak hanya sekedar mau menjadi seorang coach profesional, tapi ternyata ada banyak juga yang mereka mau belajar menjadi seorang leaders yang berbeda gitu ya, yang menggunakan gaya coaching gitu ya. Kan ada tuh leaders as coach segala macam gitu ya. Nah, ya itu semua itu adalah mengadopsi kompetensi coaching dalam konteks sebagai seorang leader gitu. Nah, kalau untuk mengadopsi ini berapa lama nih Kak Adit untuk belajarnya ya? Tetap belajar coaching ya yang secara full gitu, menurut saya 60 jam minimal gitu ya. Karena dari situ mau nggak mau mereka harus bisa coaching secara formal dulu ya, sehingga mereka dapat clue-nya gitu. Dapat clue-nya, dapat benang merahnya yang mereka bisa akhirnya manfaatkan dalam leadership sehari-hari mereka gitu. Jadi bukan hanya coaching di ruangan nantinya ya gitu ya. Ketika mereka sudah semakin luas gitu ya melakukan kompetensi itu ya, mereka bisa praktekkan dalam kerja sehari-hari gitu loh. Jadi memang 60 jam minimal gitu ya Kak Adit ya. Tetap. Jadi ibaratnya harus belajar yang formalnya dulu gitu ya, sehingga nanti mereka bisa lebih fleksibel untuk menerapkannya dalam konteks sebagai atasan gitu.
menarik ini ya teman-teman ya. Jadi ternyata coaching ini juga bisa membuat yang mereka yang belajar itu menjadi seorang coach as leader ya. Gitu ya Kak Adit ya. Iya. Nah, untuk belajarnya itu juga 60 jam dan ini bisa di mana nih Kak Adit nih? Ya, carilah lembaga pelatihan gitu ya, yang memang sudah diakreditasi oleh ICF atau International Coaching Federation. Mengapa harus yang sudah diakreditasi? Untuk memastikan kurikulum pembelajaran itu memang sudah memenuhi standar pelatihan coaching yang sudah jelas gitu ya, nggak kecampur-campur dengan hal lain gitu ya. Jadi benar-benar standar kurikulum ICF ya yang diajarkan itu kode etik dan 8 kompetensi gitu ya. Nah, kita Corpora Consulting sudah memiliki pelatihan yang memang sudah diakreditasi oleh ICF gitu ya. Yang tadi 66 jam sekarang sedang proses untuk naik ke 75 jam. Wah. Itu jadi nambah lagi ya. Nambah jamnya. Gitu. Pastinya nih nambah skillnya nih Kak Adit. Betul, karena bukan hanya skill kompetensi coaching yang secara intinya aja, tapi juga kita tambahkan, kita perlengkapi para leader ini kemampuan untuk mengcoaching salesnya, tim salesnya dan mengcoaching bisnisnya gitu. Wah, tuh keren kan? Karena apalagi sekarang nih zamannya memang lagi gencar-gencarnya bisnis naik lagi nih ya. Betul gitu. Jadi kita melihat bahwa mereka perlu paham bagaimana mengcoaching tim salesnya, karena selling itu kan memang ujung tombak suatu perusahaan. Iya, betul. Dan bagaimana mengcoaching bisnisnya secara keseluruhan gitu ya. Artinya mereka bisa mengcoaching timnya yang memang menggerakkan operasional bisnisnya gitu. Bukan hanya dengan gaya mandor tadi. Ya, tapi bukan dengan gaya mandor gitu ya. Gitu ya. Tapi dengan gaya ini coaching ya, coaching gitu. Coaching leadership. Nah, menarik banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan informasi seputar pelatihan coaching tadi yang sudah diberikan sama Kak Adit, itu nanti boleh lihat nih, ada di sini nanti ya Kak Adit kayaknya ya. Jadi nanti boleh lihat di sini di Corpora Consulting sendiri juga ada sekolah coaching ya Kak Adit yang sudah terakreditasi oleh ICF. Gitu Kak Adit ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, oke, teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan. Dan kalau ada memang pertanyaan dari teman-teman yang menarik, itu bisa kita jadikan topik lagi. Betul. Gitu ya Kak Adit ya. Usul aja di komen, mau apa gitu ya, mau membahas apa nih. Tapi harus berkaitan dengan leadership coaching ya. Iya, betul, setuju. Jangan yang lain-lain. Membahas bagaimana memasak pasta gitu jangan. Saya nggak ahli. Memasak lagi. Saya ahlinya adalah makannya gitu. Siapa tahu ada dia seorang coach yang untuk memasak gitu kan. Iya. Kak Adit kan. Betul, menginspirasi supaya bisa memasak dengan penuh semangat gitu ya. Oke ya, teman-teman ditunggu ya pertanyaannya supaya channel ini terus bertumbuh ya teman-teman. Oke teman-teman dimanapun Anda berada, tetap ini ya, ingat ya prokes dan jaga kesehatan. Ya kayaknya ini dulu ya bincang-bincang kita kali ini ya Kak Adit ya. Nanti kita sambung dengan topik berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke, dengan saya Anna Melani dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.